Selamat datang di podcast CLBK, Cari Tahu Lama Bersama Kami. Saya Nara Nurmila dan kali ini saya akan membawa podcast ini dengan penuh semangat siang. Pasti sering dong kawan-kawan CLBK naik bis dari terminal. Tahu nggak sih, terminal tipe A itu berada di bawah Kementerian Perhubungan. Dan BPTD kelas 2 Sumatera Barat ngehandle 5 terminal tipe A yang spread out di seluruh Sumatera Barat. Salah satunya ada terminal tipe A Anak Air di Kota Padang, terminal Jati Pariaman di Kota Pariaman, terminal Bare Solo di Kota Solo, dan teman-teman yang suka banget belanja di Bukit Tinggi, kita ada terminal tipe A Simpang Aur. And last, kita juga punya terminal Kiliran Jauh di Kabupaten Sijunjung. Nah, semua terminal ini udah punya service standard ya, atau biasa kita sebut dengan SOP. For that, kali ini kita bakal chit-chat seru nih bareng Uda Tegar dan Uda Panji. Halo semuanya. Mereka berdua berasal dari BPTD kelas 2 Sumatera Barat. Bakal banyak cerita seru dan insider info yang bisa kita gali lebih dalam. Halo Kak Tegar. Halo Uni Nara. Halo Kak Panji. Halo. Gimana nih vibes puasanya? Masih pada on track atau udah kepikiran mau buka puasa pakai apa? Nih, puasa ini jangan dijadikan beban. Wah. Puasa ini nih harusnya ya biasa aja, kita beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa gitu. Kalau Kak Panji sendiri nih gimana nih? Ya kurang lebihnya sama ya seperti Kak Tegar ya. Nikmati aja puasanya. Walaupun lagi puasa tapi masih pada on fire nih buat ngasih pelayanan terbaik buat masyarakat. Kita bakal seksi pertama nih, ada Kak Tegar. Halo Kak Tegar. Halo Uni Nara. We know pelayanan publik itu crucial part ya Kak. Ya. Apakah ada SOP atau ketentuan layanan minimal yang strictly applied, especially di terminal kita nih Kak? Oh ya. Oke, terima kasih nih Uni Nara atas kesempatannya yang diberikan nih pada hari ini. Saya bisa ngobrol di podcast CLBK, Cari Tahu Lama apa? Bahasamu kami. Sapa dulu dong untuk kawan-kawan. Halo kawan-kawan CLBK, sebelumnya salam kenal, saya Tegar dari BPTD kelas 2 Sumatera Barat. Saya di sini merupakan mungkin yang diamanahkan ya sama itu untuk mungkin sedikit paham lah, kita sharing mengenai pelayanan dan juga jenis-jenis pelayanan yang ada di BPTD. BPTD ini kan tadi sudah disebutkan ada terminal, ada timbangan, ada pelabuhan. Ya, di situ ada banyak sekali jenis pelayanan yang kita berikan. Ya, seperti contohnya ada yang di terminal, kita itu punya 3 jenis pelayanan di terminal. Itu ada pelayanan penumpang, terus juga ada pelayanan parkir kendaraan. Yang terakhir nih pelayanan untuk kendaraan itu sendiri. Kendaraan yang dimaksud ini adalah kendaraan bus. Sarananya ya Kak. Betul, ya? jadi sarananya. Jadi kita di terminal kita ambil contoh misal pelayanan parkir. Pasti bus itu kan perlu tempat parkir. Betul banget. Jadi bus itu kalau misalnya baru datang dari luar kota ke Kota Padang, masuk ke terminal Anak Air, kalau mau parkir di terminal Anak Air silahkan, kami sediakan tempatnya. Mau bermalam di terminal Anak Air kita sediakan tempatnya. Terus juga ada pelayanan penumpang, kalau Bapak Ibu semuanya mau beli tiket datang ke terminal Anak Air silahkan datang, nanti ada petugas kami yang mengarahkan, membantu Bapak Ibu semuanya. Terus juga ada pelayanan tentang bus itu sendiri ya, tentang sarananya. Itu ada pelayanan ya, kita ramcek tentang keselamatan, tentang dokumen-dokumen dari bus itu sendiri, karena di bus itu keselamatannya perlu kita cek juga, terus dokumen-dokumennya kita perlu cek juga, SIM, kartu pengawasannya, terus juga keselamatan kita cek rodanya, kita cek kacanya, kita cek remnya, terus juga alat keselamatan yang ada di dalamnya. Kalau untuk SOP sendiri kita sudah ada SOP-nya, kita juga punya SK tentang pelayanan publik, kita punya jenis-jenis pelayanan, SK jenis-jenis layanan yang kita berikan banyak sekali. Nanti bisa Bapak Ibu cek, mungkin nanti cek di sosial media kita kalau mau tahu lebih banyak tentang jenis-jenis pelayanan kita. Untuk SOP kita sudah terapkan, kita sudah tetapkan, dan juga SOP juga kita review setiap 1 tahun atau bahkan tiap 2 tahun, tergantung kebutuhan dari emergensinya gitu. Itu sih dari saya untuk
mengenai penerapan SOP di terminal. Mungkin nanti dari Mas Panji ini terkait penerapan SOP-nya secara langsung, karena Mas Panji ini kan yang langsung terjun ujung tombaknya, ibaratnya nih kalau satuan pelayanan ini ujung tombaknya BPTD, karena yang memberikan layanan langsung ke masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti itu Mbak Nara. I see. Jadi semua terminal pelabuhan dan UPPKB ini tuh udah punya SOP-nya ya Kak? Betul. Dan sudah melaksanakannya. Dari aku lihat tadi kayaknya fasilitasnya banyak banget ya dari terminal ini. Basically SOP ini mungkin menjadi bukti nyata komitmen BPTD Sumbar buat provide pelayanan ke masyarakat lebih maksimal ya Kak? Betul. Kalau boleh tahu nih Kak, sudah menerapkan SOP ini tuh berapa lama sih? Wah, kita sudah dari awal instansi ini berdiri kita sudah ada SOP-nya. Bahkan untuk sekarang ini kita sudah memperbarui proses bisnis kita ya di tingkat kelas. Jadi proses bisnis kelas 3 nanti bawah turunan lagi SOP. Mungkin nanti dalam jangka waktu dekat ini kita akan review SOP kita kembali menyesuaikan dengan peta proses bisnis yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Oke, keren banget sih. Tadi aku dengar juga, sempat juga tadi aku lihat tuh banyak anak-anak kecil nih pada naik Trans Padang ke sini kan. Saking amannya terminal ini, pada parkir juga motor di situ aman banget ya aku lihat ya. Alright, thank you Kak Tegar. Kita switch dulu nih ke Kak Panji, the man behind terminal tipe anak air, karena Kak Panji ini salah satu staf terminal tipe A anak air. Nah Kak Panji, Iya nih Kak. kalau SOP di terminal anak air tuh udah dijalankan sejauh mana sih Kak? Nah, untuk di terminal anak air ini ya, untuk SOP sendiri sudah diterapkan. Dimana di sini kami ingin berupaya untuk atau memastikan lah bahwa setiap pengunjung atau setiap penumpang ini dapat merasakan pengalaman yang aman dan nyaman selama berada di terminal ini. Ini ya, pelayanannya dimaksimalin banget. Iya, dimaksimalin banget. Termasuk dari parkir tadi, terus buat supir ataupun penumpang tuh dimaksimalin banget ya Kak? Iya, betul. Ini kan kita punya beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan, seperti ruang tunggu yang aman dan bersih, kemudian kita dapat memberikan informasi terkait keberangkatan dan kedatangan angkutan. Ya, terus kita juga melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar terminal ini, jadi dapat berjalan secara tertib dan aman gitu. Betul. Kalau tadi aku lihat tuh terminal anak air ini rame banget nih Kak. Kalau boleh tahu apa aja sih yang dilayanin sama terminal tipe anak air nih tiap harinya? Kayaknya petugasnya nih semangat banget loh kawan-kawan CLBK buat melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Iya, untuk kesehariannya ya, untuk di terminal ini untuk kegiatan hariannya yang pertama yaitu ya terkait dengan pelayanan angkutan transportasi ya, dan juga layanan masyarakat juga nih, terutama untuk pelayanan penumpang terkait naik dan turun penumpang di sini. Nah, di mana di sini kita akan memastikan nih setiap keberangkatan atau kedatangan itu berjalan sesuai dengan SOP yang ada atau sesuai dengan prosedur gitu. Jadi akan berjalan dengan tertib dan aman gitu. Kemudian di sini kita juga ada Trans Padang ya. Jadi kawan-kawan CLBK kalau ingin berkunjung nih atau datang ke terminal ini bisa memanfaatkan layanan Trans Padang ini. Nah, selanjutnya kita juga rutin nih melaksanakan ramcek ya. Untuk apa? Untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di sini itu sesuai dengan standar keselamatan seperti itu. Wah, kejamin banget nih keselamatan para penumpang. Iya. Ada yang namanya kegiatan ramcek ya Kak. Iya, dan ramcek ini setahu saya juga bisa diakses di aplikasi Mitra Darat. Jadi teman-teman tuh gak usah khawatir kalau mau ke terminal. Come to us ya. Menarik banget nih. It's a first that terminal anak air tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tapi juga berfungsi sebagai public space ya Kak ya. Kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan di terminal anak air ini Kak? Nah, betul banget ya. Jadi terminal anak air ini bukan sekedar simpul transportasi ya untuk naik dan turun penumpang saja, tapi bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat di sekitar nih. Dan apa namanya kegiatan-kegiatan yang bisa dimanfaatkan di sini antara lain kemarin ya ada lomba-lomba terkait lomba tari dari dari Sanggar Tari Musik Rangkyang Minang nih kemarin. Nah, ada juga lomba menggambar TK Kota Tengah. Terus kemudian untuk tahun-tahun sebelum tahun kemarin ya tepatnya itu ada rangkaian acara Harupnas nih, di mana di dalamnya ada lomba cerita bergambar, kemudian ada kegiatan donor darah, kemudian lagi ada kegiatan goes nih yang mengundang komunitas-komunitas sepeda di Sumatera yang dihadiri sekitar kurang lebih 1.000 peserta gitu. Keren banget ya.
ternyata udah jadi kegiatan yang mixed use ya terminal ini, nggak cuma terfokus di naik turun penumpang loh, tapi juga banyak kegiatan yang bisa kita lakuin gitu. Banyak juga kegiatan yang aku dengar tadi ya Kak ya. Terus kalau misalnya nih kawan-kawan CLBK ada yang mau bikin acara di terminal tuh boleh nggak? Syaratnya apa nih kalau boleh tahu? Oke, nah untuk kawan-kawan CLBK nih yang ingin menyelenggarakan ya atau membuat acara terus bingung nih mau mengadakan di mana, bisa nih manfaatkan nih fasilitas terminal anak air ini. Caranya cukup mudah, teman-teman nih bisa mengajukan permohonan penggunaan tempat nih, bisa ke Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat atau bisa ke pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe Anak Air, di mana nanti di dalam suratnya bisa dijelaskan apa sih jenis kegiatannya, terus kapan waktu pelaksanaannya, dan mungkin estimasi jumlah peserta yang akan hadir dalam kegiatan tersebut, seperti itu. Wih, jadi gitu ya caranya kawan-kawan CLBK. Nggak usah bingung kalau misalnya mau ngadain acara ke sini, bisa banget langsung ke terminal tipe A Anak Air, atau ada Instagramnya juga ya Kak? Oh ya, bagi teman-teman kawan-kawan CLBK nih yang butuh informasi, bisa nih buka-buka Instagram ya, buka sosial media kita di @terminal tipe Anak Air Padang, atau jika ingin berdiskusi langsung bisa datang langsung ke kantor terminal tipe Anak Air gitu. Welcome banget nih kakaknya guys. Kita balik lagi ke Mas Tegar. Seperti yang dijelaskan Kak Panji tadi nih Mas, terminal sekarang tuh udah bukan sekedar naik turun penumpang ya Mas. Betul banget. Tapi sekarang tuh udah bisa dilakukan banyak kegiatan atau kita sebut dengan mixed use lah, istilah kece-nya gitu. Nah, untuk kegiatan mixed use di terminal ini apakah sudah ada sih Mas SOP-nya? Ya, bener banget tadi yang sudah dibilang sama udah Panji terkait kegiatan apa aja yang di terminal, karena terminal ini nih, terminal khususnya semua satpel ya, nggak cuma terminal Anak Air, kita ada 5 terminal, yang lain ada Simpang Aur, Kiliran Jauh, Baresolok, sama Jati Pariaman. Kalau teman-teman mau ada kegiatan, butuh tempat, space, kita akan sediakan. Kita punya tempat, teman-teman silahkan datang bersurat ke BPTD atau bisa lewat ke satuan pelayanan kita masing-masing. Nanti akan kita tindak lanjuti mengenai tanggal kegiatannya, tempat kegiatannya akan kita sediakan, kita siapkan. Kalau untuk SOP-nya mungkin tadi sudah secara garis besar sudah dijelaskan ya. Teman-teman tinggal bersurat aja ke kita melalui Satpel, langsung ke Satpel atau langsung ke BPTD itu bisa. Nanti kita tindak lanjuti seperti itu. Terus untuk kegiatan ini, sebenarnya kegiatan ini cukup variatif ya, nggak cuma kegiatan lomba, kegiatan apa. Ini kalau teman-teman komunitas, misal teman-teman CLBK punya komunitas dan butuh tempat untuk kumpul, bisa banget nih ke terminal. Bisa banget ya. Iya, misal punya komunitas apa nih sekarang lagi ngetren, komunitas Tamiya gitu, mau ngadain meet and greet, silahkan di terminal ini. Karena aulanya tuh gede banget loh. Ya, kita punya space yang cukup untuk kegiatan. Kita untuk di terminal Anak Air ini kita punya yang indoor, kalau mau outdoor kita juga ada. Nanti di satpel lain pun juga ada tempatnya gitu. Ya, kita ini sangat welcome sebenarnya untuk teman-teman semua. Kalau mau ada kegiatan segala macam butuh tempat, silahkan. Kami sangat welcome. Kalau boleh spill nih Kak, bayar nggak sih Kak kalau mau ngadain acara di sini? Oh ya, kalau untuk kegiatan yang memerlukan space seperti itu kita free. Wah, Totally free. Gratis Kita ya tidak memungut biaya apapun. Teman-teman silahkan nanti tinggal bersurat, nanti silahkan diinformasikan ke kita kegiatannya seperti apa, jumlah orangnya berapa tadi, terus juga mau hari apa dan tempatnya perlu yang seperti apa, nanti akan kita siapkan dan itu totally free. Keren banget nih, dari yang kita dengar barusan BPTD kelas 2 Sumatera Barat ini kayaknya siap ya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Sangat siap, kami sangat siap. Dan sangat-sangat up to date dengan perkembangan zaman sekarang. Terima kasih nih untuk narasumber kita. By the way, aku mau ini nih ngajak teman-teman nih. Mungkin kalau mau kesini nih bisa langsung bersurat aja. Nambahan dikit ya mengenai jenis apa namanya teman-teman yang mau kesini gimana. Terus juga selain itu ya teman-teman, kalau teman-teman punya usaha bisnis perlu tempat untuk usaha, kita juga di sini sediakan tenan-tenan. Jadi teman-teman yang mau usaha bisnis gitu perlu tempat di sini, silahkan bersurat ke kami, nanti akan kita tindak lanjuti terkait tenan. Nah, kita punya beberapa variasi tenan, beberapa variasi tempat untuk teman-teman mungkin berwirausaha, karena
seperti tadi ini terminal, ini public space, silahkan gunakan semaksimal mungkin. Kita tidak hanya melayani penumpang naik turun, tidak hanya melayani kendaraan, kita juga melayani semua kegiatan yang masyarakat butuhkan gitu. Jadi teman-teman silahkan yang ada perlu dan apa kegiatan lainnya yang perlu tempat, silahkan hubungi. Begitu Mbak Nara. Iya, aku denger tadi ada wisuda juga ya di sini tuh. Betul. Keren banget loh. Ya. Ada yang wisuda di terminal. Kapan lagi kan dicatat di pengalaman hidup wisuda di terminal gitu kan. Keren banget nih Kak Tegar dan Mas Panji selaku narasumber kita hari ini. Masih semangat memberi informasi dan masih semangat banget buat ngenalin ke kawan-kawan CLBK apa sih terminal itu. Iya dong, kita nih puasa ini bukan jadikan halangan. Justru karena puasa ini kita harus makin semangat. Waduh, mau kata-kata hari ini ya? Iya. Kata-kata hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Tegar dan Kak Panji yang udah nyempetin waktunya buat hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih juga buat kawan-kawan CLBK yang udah nonton. Jangan lupa buat nge-follow IG kita di @bptd kelas 2 Sumatera Barat dan juga IG Terminal Anak Air. Betul, @terminal anak air PDG Padang. Padang. Kalau mau nge-follow mas-mas gantengnya juga boleh. Nanti ini aja kolom deskripsi ya. Nanti Jadi saya komen tolong dipin ya. Baik, ikuti terus media BPTD kelas 2 Sumatera Barat untuk keseruan ngobrol chit-chat lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast CLBK. Cari tol lama bersama kami. Dadah.